Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan menerangkan tentang potensi diri. Apa sih yang dimaksud dengan potensi diri? Sebelum kita masuk ke pengertiannya, ada baiknya kita mempelajari tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, tujuannya adalah peserta didik atau konseli mampu menggali potensi diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Pengertian potensi diri, potensi berasal dari bahasa Inggris, to the potent, yang artinya keras atau kuat. Istilah lain, potensi dapat disebut seperti kemampuan, kekuatan, kesanggupan, atau daya, baik sudah terwujud atau belum terwujud, tetapi belum optimal. Nah, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Manusia dianugerahi cipta, rasa, dan karsa. Ketiga hal tersebut yang disebut potensi dasar. Nah, potensi dasar ini yang sudah ada dari kalian lahir. Seperti cipta, rasa, dan karsa. Dengan daya cipta, manusia mampu menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan diri sendiri atau dimanfaatkan oleh orang lain. Melalui perasaan, manusia mampu merasakan atau membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan dengan karsa, manusia mempunyai kemauan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Oke, kita masuk ke macam-macam potensi diri. Nah, secara umum potensi ini dibagi menjadi 5. Potensi emosi, fisik, mental intelektual, mental spiritual, dan mental daya juang. Nah, potensi emosi ini sama dengan mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya yaitu untuk bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Nah, di sini ada potensi fisik. Potensi ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya untuk saling membagi kepentingan untuk memenuhi kehidupan hidupnya. Contohnya, hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis, kaki untuk berjalan, telinga untuk mendengar, lalu kemudian mata untuk melihat. Dari potensi fisik itu berarti fisik-fisik yang mampu untuk memberi kepentingan, kebutuhan hidup, seperti itu. Nah, lanjut ke potensi mental intelektual. Potensi ini adalah potensi kecerdasan yang terdapat di otak manusia, terutama otak bagian kirinya. Fungsi dari potensi ini yaitu untuk merencanakan sesuatu, menghitung dan menganalisis. Nih, bagian otak kanan tadi kan ada bertanggung jawab, mengendalikan amarah, motivasi, dan kesadaran diri. Nah, untuk otak di bagian sebelah kiri itu berfungsi untuk menghitung, merencanakan sesuatu, dan menganalisis. Kemudian ada mental spiritual. Potensi ini merupakan potensi kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia, yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tetapi untuk menemukan norma. Dan yang terakhir ada potensi daya juang. Nah, potensi daya juang ini sama dengan potensi mental spiritual. Potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan. Tahu nggak sih tentang keuletan? Keuletan itu apa ya? Lebih rajin. Terus ada ketangguhan juga dan daya juang yang tinggi. Nah, dari potensi, orang yang memiliki potensi, ciri-cirinya adalah suka belajar, mampu
mau melihat kekurangan dirinya, lalu memiliki sikap yang luwes. Luwes itu apa ya? Lebih ke rajin. Terus ada berani melakukan perubahan secara total untuk perbaikan. Kemudian tidak mau menyalahkan orang lain maupun keadaan. Kemudian ada memiliki sikap yang tulus, bukan kelicikan. Nih, sikap yang tulus bukan kelicikan ini maksudnya adalah ketika kita ingin sesuatu, kita harus berusaha semaksimal mungkin, bukan dengan cara yang curang. Nah, kemudian ada memiliki rasa tanggung jawab. Setelah memiliki rasa tanggung jawab, menerima kritik, saran dari luar. Kemudian ada berjiwa optimis atau gigih dan tidak mudah putus asa. Kita masuk ke potensi diri, sifatnya. Potensi positifnya itu ada 11. Potensi positif itu memiliki idealisme, dinamis dan kreatif, keberanian, terus ada optimis, semangat, terus ada kemandirian, disiplin, terus ada fisik yang kuat, kemudian sehat, terus ada sikap kesatria, terampil dan menerapkan iptek. Kemudian ada kompetitif, daya pikir yang kuat, dan memiliki bakat. Nah, bagian negatifnya mudah diadu domba, kurangnya berhati-hati, sangat emosional, kurangnya percaya diri, kurangnya motivasi. Oke, kita masuk ke faktor pendukung dalam potensi diri. Nah, potensi seseorang itu kemudian akan dapat atau bisa berkembang dengan baik apabila didukung oleh sejumlah faktor seperti minat, hobi, sama kegemaran. Kemudian ada motivasi. Kemudian ada kepintaran atau intelektual. Intelektual itu masuk dengan kepintaran. Kemudian ada lingkungan keluarga, sekolah, juga masyarakat. Yang pasti lingkungan yang baik, bukan lingkungan yang mengajarkan untuk keburukan. Kayak nongkrong sambil rokok, itu kan gak baik ya. Yang kemudian ada sarana prasarana. Terus ada faktor penghambat potensi diri. Nah, faktor penghambatnya itu merasa tidak yakin atas kemampuan diri sendiri. Ini tipe orang yang tidak pede gitu, tidak mempunyai rasa percaya diri yang cukup atau juga kurang percaya diri. Kemudian ada tidak tekun dalam melatih potensi yang ada. Kalian itu sebenarnya sudah memiliki potensi, tetapi karena tidak sadar kalian tidak sadar dengan potensi kalian, otomatis potensinya itu tidak diasah. Padahal dari potensi itu kalian bisa mengasah potensi yang sudah ada dalam diri kalian sendiri. Kemudian ada takut akan sebuah kegagalan. Ini sifatnya yang suka gampang menyerah. Itu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mengenali potensi diri. Ada beberapa langkah untuk mengenali potensi diri. Yang pertama, bidang apa saja yang kita senangi. Yang kedua, bertanya kepada orang yang terdekat. Gitu. Yang ketiga, mencoba hal-hal yang baru. Yang keempat, banyak membaca, terus melihat, terus merasakan. Seneng gak sih kalau misalnya saya ada di bagian ini? Merasa nyaman gak sih saya dengan bidang yang saya pengen sekarang gitu. Nah, kenali diri sendiri ini yang paling penting, mengetahui tentang diri sendiri.
Oke, sekarang kita masuk mengembangkan potensi diri. Nah, di bagian mengembangkan terdapat introspeksi diri. Nah, dalam cara ini individu meluangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan, apa yang telah ia capai, dan apa yang telah ia miliki sebagai sesuatu kelebihan yang dapat mendukung, dan apa yang ia miliki sebagai suatu kekurangan yang menghambat tercapainya prestasi tinggi. Cara ini efektif bila individu bersikap jujur, terbuka dengan dirinya sendiri, mau dengan sungguh-sungguh memperbaiki kata hati. Nah, yang kedua ada feedback dari orang lain. Nih, feedback dari orang lain itu kita meminta masukan berupa informasi atau data penilaian tentang diri ke orang lain. Contoh, kayak gimana sih gue kalau misalnya di kelas, gimana sih gue orangnya kalau misalnya lagi main sama kalian. Nah, itu termasuk feedback dari orang lain atau penilaian. Kemudian ada tes psikologi, ini bisa ketahuan dari tes psikologi. Nah, contoh potensi diri seperti suara indah. Kemudian kalau suara indah terus nadanya tinggi. Contohnya seperti Once Michael. Nah, ini kan Once Michael ini memiliki potensi diri fisik yang berupa bakat menyanyi, nada suara tinggi. Gitu. Nah, kedua ada kemampuan otot tangan atau kaki dan leher untuk bertinju. Misalnya Mike Tyson memiliki potensi fisik gitu dan lain-lainnya. Nah, itu adalah pengertian serta beberapa potensi diri yang kalian bisa terapkan di kehidupan kalian. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga kalian mengerti. Kalau misalnya kalian ingin bertanya, silahkan kalian tulis pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.